Halo semuanya, pernahkah kalian merasa diawasi oleh sesuatu yang tidak ada? Bukan di tempat angker atau di kuburan, tapi di dalam rumah kalian sendiri. Di tempat yang seharusnya paling aman. Kisah ini datang dari seorang pria bernama Aris. Tahun lalu, Aris terpaksa pulang ke desa kecil di Jawa Tengah setelah neneknya meninggal dunia. Neneknya meninggalkan sebuah rumah joglo tua yang sudah berdiri sejak zaman kolonial. Rumah itu besar, gelap, dan baunya selalu identik. Campuran antara kayu, jati tua, dan minyak melati yang sudah basi. Aris sebenarnya enggan tinggal di sana. Tapi ada satu warisan yang menarik perhatiannya. Sebuah lemari kayu jati setinggi 2 meter yang diletakkan di sudut kamar utama. Ukirannya sangat detail, berbentuk sulur tanaman yang melilit figur-figur tanpa wajah. Riz, jangan pernah buka laci paling bawah kalau malam Jumat. Pesan terakhir bibinya sebelum meninggalkan Aris sendirian di rumah itu. Aris hanya tertawa. Sebagai orang kota yang rasional, dia pikir itu hanya takhayul orang tua agar dia tidak merusak barang antik. Tapi malam itu, hujan turun sangat deras, listrik padam, dan di tengah kegelapan, Aris mendengar sesuatu dari dalam lemari itu. Malam pertama, Aris berusaha mengabaikannya. Dia pikir itu hanya suara tikus atau kayu yang memuai karena suhu dingin. Namun, malam kedua, gangguan itu menjadi lebih nyata. Pukul jam 2:15 pagi, Aris terbangun karena merasa ada udara dingin yang berhembus tepat di tengkuk lehernya. Padahal, semua jendela terkunci rapat. Saat dia membuka mata, dia melihat pintu lemari jati itu terbuka sedikit, hanya secelah kecil. Dari celah itu, Aris mencium bau yang sangat busuk, seperti bau daging yang dibiarkan membusuk di bawah terik matahari selama berminggu. Dengan gemetar, Aris bangkit dari tempat tidur. Dia mendekati lemari itu. Tangannya berkeringat dingin. Dia menutup pintu lemari itu. Dia memastikan kuncinya berputar. Namun, saat dia berbalik untuk kembali ke tempat tidur, dia melihat sesuatu di cermin lemari. Di pantulan kaca yang buram, ada sosok bayangan hitam yang berdiri tepat di belakangnya. Sosok itu tinggi kurus, dengan tangan yang menjuntai hingga ke lantai. Aris memutar badan dengan cepat. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di lantai, tepat di depan lemari, terdapat jejak kaki basah yang berwarna hitam pekat. Jejak itu tidak mengarah keluar kamar, melainkan masuk ke bawah tempat tidur Aris. Malam ketiga adalah puncaknya. Aris sudah tidak tahan. Dia berniat menyeret lemari itu keluar rumah besok pagi. Tapi malam itu, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Dia terbangun bukan karena suara, tapi karena rasa sesat. Saat dia membuka mata, dia tidak bisa bergerak. Sleep paralysis, pikirnya. Tapi ini berbeda. Dia bisa melihat dengan jelas. Di atas plafon kamar, sosok wanita dengan rambut yang sangat panjang hingga menyentuh lantai sedang merayap. Wajahnya tidak terlihat, tertutup rambut hitam yang basah dan berbau melati busuk. Sosok itu perlahan turun, helai demi helai. Rambutnya mulai mengenai wajah Aris. Aris ingin berteriak, tapi tenggorokannya seperti tersumbat pasir. Lalu, laci paling bawah yang dilarang untuk dibuka itu
perlahan bergeser terbuka sendiri. Dari dalam laci yang sempit itu keluar sebuah tangan pucat yang jemarinya panjang-panjang dengan kuku yang hitam pecah-pecah, disusul oleh kepala yang menoleh ke arah Aris dengan sudut leher yang mustahil patah 180 derajat. Makhluk itu membisikkan sesuatu di telinga Aris. Suaranya seperti gesekan amplas pada kayu. Terima kasih sudah menjaga rumah ini. Sekarang giliranmu yang masuk ke dalam. Keesokan harinya, para tetangga merasa aneh karena rumah joglo itu sangat sepi. Pintu depan terbuka lebar, tapi tidak ada tanda-tanda Aris. Saat mereka masuk ke kamar utama, mereka menemukan kamar itu rapi. Tidak ada jejak kaki basah, tidak ada bau busuk. Namun, mereka menyadari satu hal yang aneh. Pada lemari jati warisan itu, ukiran figur tanpa wajah di pintu lemari itu bertambah satu. Figur itu sangat mirip dengan Aris. Posisinya sedang meringkuk ketakutan, dengan tangan yang sioleola sedang menggedor pintu dari dalam kayu. Sampai hari ini, rumah itu kembali dikosongkan. Namun, penduduk desa sering mendengar suara gedoran dari dalam kayu jati. Itu setiap kali hujan deras turun. Mereka bilang, Aris tidak pernah benar-benar pergi. Dia hanya menjadi bagian dari warisan yang harus terus dijaga. Aris tidak pernah kembali, dan mungkin lemari itu sedang menunggu penghuni baru. Apakah kamu merasa ada yang bergerak di sudut kamarmu sekarang? Terima kasih sudah bertahan sampai akhir di Storysteria. Jangan lupa berikan like jika kisah ini berhasil membuat bulu kudukmu berdiri. Dan share video ini ke temanmu yang hobi menantang nyali. Tidurlah dengan lampu menyala. Sampai jumpa di kisah berikutnya.